Halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Aris Hamadi, tentu saja masih di Holy Farm Channel. Hari ini Holy Farm kedatangan tamu istimewa. Beliau sudah senior di bidang peternakan burung ya. Sebenarnya unggas sudah lama ya Pak ya? Sudah lama. Sudah lama. Beliau adalah Pak Jojo. Apa kabar Pak Jojo? Baik. Pak Jojo dari Bintaro. Beliau sudah lama bergelut dengan unggas ini. Dari ayam dulu ya Pak ya? Ayam dulu, ayam cemani. Ayam cemani beliau udah lumayan besar, kemudian masuk ke burung dara ya Pak ya? Iya, burung merpati hias. Burung merpati hias dan Sekarang juga pengen beralih ke merpati potong. merpati potong. Dan kita hari ini pengen mengajak Pak Jojo, katanya pengen lihat-lihat kandang ayam Holy Farm seperti apa. Kita masuk ke dalam bareng Pak Jojo. Nah, ini kandang untuk kita rencananya mau jualan online. Sebenarnya kita sekarang sudah jualan online di Shopee maupun Tokopedia. Cuman kan eranya sekarang pada live ya. Iya. Nah, kita pengen live nanti menggunakan apa istilahnya backgroundnya ini gitu. Jadi, Nah, ayam kelihatan ayam-ayam. ya kelihatan ayam-ayamnya, bisa milih lah ibaratnya gitu per ukuran, nanti kita tandain. Nah, nanti di bawahnya ini kita kasih maggot Pak. Oh gitu. Kasih maggot sehingga untuk tadi mengurangi bau, sama nanti kita taburin nanas sehingga baunya nanas lagi kandangnya gitu. Jadi karena di sini sebelah sana ini tempat pemotongannya gitu. Ini lagi kita beres-beresin untuk konsep live di TikTok. Sekarang emang begitu modelnya. Modelnya gitu. Oke. Tadi kita udah jalan-jalan di kandang Holy Farm ya, Holy Farm 3 ini. Sekarang posisi kita ada di atas kandang, di rooftop. Karena di atas kayaknya lebih banyak angin Pak. Iya. Biar nggak kepanasan, di bawah kan walaupun kandang kita bau nanas-nanas gitu ya, tapi di atas lebih seger. Gimana Pak? Mungkin Ya, ada yang mau saya kita diskusikan. Saya lihat idenya bagus ya, kan membangun ketahanan pangan di masyarakat. Iya, iya, iya. Jadi, saya hargai itu. Ya, terima kasih. Buat yang muda-muda seperti ini yang emang kita butuhkan gitu kan. Jadi emang kita nggak bisa memonopoli Ya, usaha sendiri, jadi betul, harus betul. memberikan kepada masyarakat gitu. betul. Supaya- Saatnya kita kolaborasi, Pak. Iya, Makanya nanti dengan Pak Jojo mungkin juga kita bisa kolaborasi gitu ya, Pak ya. insya Allah. Tapi Pak Jojo sendiri sebenarnya ketertarikan ke ayam berawal dari apa nih, Pak? Ayam KUB nih, ngomong-ngomong. Ayam KUB saya mantau tuh sudah sebelum COVID, dari Oh, sebelum gitu. COVID, Oke, gitu kan. Cuma kan saya melihat saat itu saya lihat ini belum sempurna nih, Oke. ya kan masih akan berkembang gitu. Belum kan. sempurnanya itu gimana, Pak? Itu kan hasil uji coba ya Oh, kan, jadi oke. belum final gitu Ya, kan. ya, ya. Saya anggap saat itu belum final gitu. Sampai sekarang kan masih keluar KUB yang mana gitu. Terus juga saya melihat di awal-awal KUB itu banyak hitam. Oh, iya, iya, iya. Iya kan? KUB 1 memang kebanyakan kaki Hitam. hitam, bulu hitam. Iya, Nah. jadi kan Bapak kurang suka nih ceritanya nih. bukan, artinya gini, masyarakat itu melihat kulitnya kan jadi kurang menarik Oh, gitu iya, kan. iya. Karena pesaing kita broiler kan, ingat Iya, iya. dulu keluar broiler warna hitam tidak laku. Iya, 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 iya. Gagal kan broiler hitam. Nah, sekarang ada itu KUB Kaki hitam kuning, gitu ya. ya kan. Harusnya kan gimana caranya diatur supaya itu menjadi kuning kakinya. Iya, iya, iya. Setelah keluar Iya. Janaka, KUB Janaka kaki Iya. kuning, baru Baru ini kayaknya agak menarik gitu. iya lebih menarik gitu. Jadi Oke. emang kita kan harus memuaskan masyarakat. Betul, betul, Ya betul. kan bukan cuma kandungan gizi dan rasanya saja, Iya, tapi iya, iya. kalau makanan tuh enak dipandang, enak dimakan. Iya, 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 iya. Nah, ini dengan adanya Kak Janaka kaki kuning ini, rencana ke depan Bapak gimana nih, Pak? Kalau saya sih emang belum banyak punya rencana karena keterbatasan tempat. Tahu Oke. sendiri Jakarta, Iya. radius 25 meter.
udah nggak mungkin Udah gitu, nggak nggak mungkin. Jadi Iya, emang harus hijrah. agak minggir ya Pak ya. Agak minggir. Seperti ini kita nih, ada di pinggiran, Iya, pinggir tol. Cuma saya ada kendala di sekolah anak. Oke, Anak oke, saya oke. masih ada yang kuliah, masih ada yang SMA. Jadi Prioritas mungkin. ya prioritas sekolah dulu gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. emang saya memilih tinggal di Jakarta karena fasilitas sekolahnya lebih baik. Lebih lengkap. Lebih lengkap. Betul, betul. Oke. Ya, siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi Pak, walaupun Insya mungkin di Allah. sekitar sana lahan mungkin Ada lahan, terbatas. cuman saya nunggu anak saya selesai dulu Iya, iya, baru iya. kita bisa lanjut lahan di luar kota. Ada di Sukabumi, ada. Sukabumi menarik gitu. Sukabumi sangat cocok gitu untuk ayam kayaknya. Bahkan saya kan sekarang ini masih prioritas mengembangkan pencaksilat. Wah, aktif di pencaksilat juga ya Pak ya? Buat rencana sih padepokan gitu. Jadi Oke. berpikirnya gimana tanah di luar itu buat padepokan. Gitu. Siap-siap. Anyway, Pak Jojo ini juga ternyata mempunyai hobi ternak merpati. Wah, Pak, merpati di Indonesia mungkin bisa diceritakan nih Pak, barangkali ini kan masih tentang unggas nih ya. Iya. Prospeknya sebenarnya seperti apa sih nih Pak nih merpati ini? Sebetulnya prospeknya bisa dua. Merpati itu bisa jadi merpati hias, bisa jadi merpati potong. Ya kan? Jadi misalnya jenis-jenis yang besar itu bisa menjadi merpati potong. Nah, ini hias. Dan alhamdulillah dari sekitar 380-an merpati di dunia itu, di Indonesia tuh sudah masuk 100 lebih lah, 120-an jenis. Iya. Oke. 120-an Dan yang jenis. untuk bisa menjadi merpati potong dari sekian ratus itu apakah semuanya atau ada jenis-jenis Nah, mungkin sekitar 20-an jenis lah. 20-an jenis yang bisa ya, digunakan untuk yang bisa daging. berdaging. Cuma kita punya kendala adalah masalah teknologi. Teknologinya. Ya, bagaimana merpati itu tidak dipelihara secara tradisional. Oke. Artinya kita harus punya mesin tetasnya, terus cara memberi pakan merpati. Kalau merpati begitu lahir kan nggak bisa pakan sendiri. Harus Jadi diloloh, harus diloloh ya? gitu. Itu PR banget Ya, jadinya PR ya. benar gitu. Jadi kami beberapa teman-teman sudah mencoba, tapi hasilnya masih 50% dari apabila dia diloloh dengan kita yang meloloh gitu. 50%. Jadi belum bisa nutup. Nah, kesulitan kita adalah di pakannya. Pakannya ya. Jenis apa untuk meloloh ini gitu kan. Itu yang paling sulit di situ. Kalau untuk permintaannya sebenarnya udah cukup bagus ya Pak ya? Permintaan cukup bagus. Beberapa ya setahun yang lalu lah. Kita diminta untuk, karena waktu itu saya ketua, jadi supplier itu meminta supply 1.000 per bulan. 1.000 per bulan. 1.000 ekor. Dan itu masih belum bisa diakomodir ya Pak ya? Nggak bisa. Rencana juga saya seperti Pak Haris ini Iya. mau bikin kemitraan-kemitraan gitu, Iya. tapi ya saya sudah lengser ya sudah nggak bisa berlanjut gitu. Ngomong-ngomong ini ketua apa nih Pak? Ketua Merpati Hias Oh, Indonesia. ketua Merpati Hias se-Indonesia. Iya. Wah, ini di per-KUB-an, per ayam kampungan, saya malah belum tahu nih. Jangan-jangan ada juga nih asosiasi per ayam kampungan. Ayam itu ada ayam hias. Ayam hias ada ya Pak ya? Ayam Berarti ya? hias. Apa? Iya, asosiasi penggemar ayam hias. Oh, asosiasi itu udah jalan sering berlomba. apa disingkatnya ya? Iya. Kalau di ayam kampung kayaknya adanya tengkulak. Ya emang kita kalau nggak ada asosiasi ya kita nggak bisa. Iya. Kita harus bisa kontrol harga semua Iya. macam-macam ya. Terutama masalah penyakit. Dan yang paling utama di ayam juga memang permasalahannya di pakan ya. Kalau memang kita sebenarnya bisa mandiri dari segi pembuatan pakan gitu ya. Ada yang peternak, ada yang pembuat pakan, tapi dengan kebutuhan protein dan juga standar yang sesuai pabrikan, ini menarik sih sebenarnya, dan harga yang terjangkau tentu saja. Jadi emang biaya ayam itu 70% dipakan. Dimakan, betul. Sebetulnya kita kebutuhan
sumber pakan itu banyak sekali. Betul, di Indonesia itu melimpah banget. Ya, cuma ya saya nggak tahu bagaimana kalau ini ada asosiasi peternak ayam kampung potong. Iya. Ya kan kita bisa bagi-bagi per zone. Iya, Di betul, kota betul. ini kita bisa menciptakan koperasi yang dia punya fungsi juga membuat pakan ternak, kan Betul, bisa lebih betul, murah betul. gitu kan. Itu dia sebenarnya kata kuncinya. Tadi Bapak udah sebut, Pak Jojo. Saya juga bercita-cita untuk membuat koperasi. Koperasi yang istilahnya multi sektor. Iya. Jadi ada yang memang handle untuk pakannya, ya kan, untuk pemeliharaannya dan si pemasar. Sehingga ini klop ini jadi satu gitu loh. Iya. Kita bisa hidup bareng-bareng. Iya. Gitu. Menarik. Iya kan gini. Kita nggak usah jauh-jauh lah ke pasar. Contoh misalnya ke pasar Kebayoran Lama. Itu 1 truk sayuran dibuang. Iya. Iya kan? Banyak sekali. Coba ada mesin kita, masalahnya selama ini kan kesulitan di Iya. mesin peletnya. Mesin. Iya kan? Betul. Mesin peletnya. Dan itu tidak ada yang bisa dikreditkan gitu kan. Kalau koperasi berperan gitu kan, misalnya nih untuk satu kecamatan satu mesin bisa produksi murah, Betul, sehingga betul. biaya ketutup. Iya, betul. Cuman kalau kita sendiri-sendiri susah. Iya. Itu dia PR kita, teman-teman. Jadi mari, terutama yang ada di sekitaran Tangerang barangkali ya. Kami posisi ada di Tangerang Selatan, berbatasan dengan Tangerang Kota, Jakarta Selatan juga. Barangkali setelah melihat video ini kan, kita punya visi misi yang sama, kita bisa ngobrol di sini di Holy Farm, bagaimana merumuskan supaya kita bisa maju bersama, kita bisa memonetize peluang di industri atau di peternakan ayam kampung ini bersama-sama. Ya harus bisa. Harus bisa. Harus bisa, apalagi yang muda-muda ini ya jaringannya masih luas gitu kan, bisa. Mohon bimbingan, Pak. Ya sekarang kita gimana kita bisa menjaga ketahanan pangan. Iya. Kalau untuk urusan ayam lokal aja kita nggak bisa urus. Betul. Dan saya mengajak yang muda-muda tadi, bener gitu loh. Kebanyakan anak muda kita ini sekarang terjebak dengan sesuatu yang serba praktis, ya kan? Menganggap bahwa ya kalau itu mah, padahal prosesnya berternak itu kalau menurut saya, yang pertama tentu pembelajaran bagaimana memelihara. Ini prosesnya juga nggak pendek, gitu loh. Setelah memelihara paham betul, kemudian baru masuk ke eskalasi ekspansi yang lebih besar lagi. Konteksnya masih memelihara juga. Bonusnya ketika kita sudah dilihat sama orang, sama khalayak, nah ini mungkin memang kita pelan-pelan, bukan pelan-pelan sih, tapi kita sudah pasti rumuskan bagaimana pemasarannya. Nah, untuk menuju tahap situ, itu kebanyakan udah pada berguguran dari masa ke masa nih. Panen pertama nggak laku gitu kan. Padahal memang prosesnya saat itu memang proses memelihara gitu loh. Bahwa kemudian kita harus jual dengan margin tipis, it's okay kalau menurut saya di awal-awal gitu. Tapi ketika kita bisa kemudian menciptakan market sendiri dan memang kita harus mempersiapkan juga hulu ke hilirnya kalau menurut saya Pak. Kita nggak bisa kemudian tinggal diam dengan jual ayam sebagai ayam yang masih mentahnya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa jual olahan-olahannya gitu. Makanya ya tahapnya memang menurut saya nggak bisa instan. Nah ini yang kadang-kadang kita terjebak di situ. Iya, emang kan makanya saya bilang kalau nggak ada kerjasama susah. Ya Bapak mungkin ahli di pemotongan dan penjualan. Ini ahli di pemeliharaan gitu. Ini ahli di pembibitan gitu. Ini ahli di pakan. Jadi itulah kita harus berkolaborasi. Nggak bisa semua itu kita raih sendiri, apalagi dengan modal kocek sendiri nggak mungkin gitu kan. Betul. Berat gitu kan. Jadi harus bagi-bagi lah, bagi rezekinya. Nah, semua itu bisa berjalan kalau ada yang mengkoordinir. Kalau punya visi misi yang sama, semangat yang sama juga, Pak. Iya, harus. Masa kita kalah terus sama semua, masa daging aja kita impor impor, padahal kita negara hutan masih banyak bener itu, tanah masih banyak yang kosong, masa gitu ya kosong banyak. Bahan-bahan semua tersedia sebenarnya gitu. Oke, terima kasih Pak kunjungannya ke Holy Farm.
Kita tunggu lagi Ya, kunjungan-kunjungan berikutnya. Sampai Siap. ketemu lagi di Holy Farm Channel tentu saja. Tetap cuan, Indonesia kaya.